Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di ruangan Hotel Grand British Kota Malang ini. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai warga negara yang baik, yang biasanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena situasi masih dalam suasana pandemi, maka kita rubah menjadi mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Memberikan informasi kepada para pelaku UKM di Kota Malang terkait prosedur dan aturan yang berlaku dalam ekspor barang ke luar negeri, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang hari Kamis 17 Februari 2022 memberikan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan kepada pelaku UKM di Kota Malang. Pada acara tersebut, sebelum penyampaian materi dari dua orang narasumber, terlebih dahulu diawali dengan pembukaan. Kepala Bidang Perdagangan Diskopindah Kota Malang, Sabto Wibowo, dalam laporannya mengatakan bahwa pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan ini diikuti oleh 25 peserta yang merupakan pelaku UKM di Kota Malang dan menghadirkan dua narasumber dari Bea Cukai dan salah satu pelaku UKM di Kota Malang yang telah sukses melakukan ekspor barang. Kabid Perdagangan Diskopindah Kota Malang juga berharap setelah mengikuti pembinaan, informasi yang diperoleh dapat diteruskan kepada komunitas sesama pelaku UKM di Kota Malang. Dengan tujuan agar pelaku usaha di Kota Malang mampu melaksanakan ekspor sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Pelaksanaan pada hari ini Kamis 17 Februari 2022 pukul 9 sampai dengan selesai bertempat di Hotel Grand Hills di Jalan Adi Haruna Suryani nomor 23 Malang. Sasaran adalah 25 pelaku usaha yang ada di Kota Malang. 5. Anggaran. Biaya pelaksanaan dibebankan pada DPA kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana distribusi Diskopindah tahun 2022. Demikian yang bisa kami laporkan. Selanjutnya kami mohon perkenan kepada Bapak Kepala Dinas untuk bersedia memberikan pengarahan dan sekaligus membuka acara kegiatan ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Muhammad Sailendra yang membuka acara pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dalam sambutannya mengatakan bahwa pelatihan yang diikuti oleh 25 pelaku UKM ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pelaku UKM terkait prosedur dan tata cara dalam mengekspor barang ke luar negeri. Ia berharap dengan pemahaman yang didapatkan, para pelaku UKM di Kota Malang secara langsung mengekspor barang hasil produksinya ke luar negeri tanpa harus melalui biro eksportir. Sudah mempunyai keunggulan dan daya saing untuk dijual atau dipasarkan di ekspor. Berikutnya adalah biasanya memang Bapak Ibu sekalian akan merasa bahwa apakah dan bagaimana caranya prosedur ekspor itu, dan berpikir bahwa ekspor itu harus dalam jumlah besar. Kalau tidak dalam jumlah besar berarti tidak bisa ekspor. Karena apa? Biayanya akan tinggi. Tapi kalau bisa dalam jumlah besar, paling tidak satu kontainer itu
bisa meringankan biaya daripada hanya 1-2 bungkus itu kan akan memakan biaya yang tinggi. Nah, hal-hal ini yang akan disampaikan oleh narasumber kepada Bapak Ibu sekalian. Karena sebetulnya perdagangan global itu sudah semakin luas perkembangannya. Apalagi dengan adanya Tokopedia, Shopee, macam-macam, Lazada dan seterusnya. Dengan adanya pelatihan ini, kami berharap Bapak Ibu sekalian membuka wawasan untuk berkembang lebih maju lagi. Karena produknya Bapak Ibu sekalian tentunya sudah mempunyai daya saing dan kemampuan untuk ekspor. Nah, kalau sudah ekspor itu akan meningkatkan perekonomian, tidak hanya perekonomiannya Bapak Ibu sekalian, tidak hanya perekonomian usaha atau perusahaan Bapak Ibu sekalian, tapi juga perekonomian Kota Malang. Karena Bapak Ibu punya usaha, punya tenaga kerja, menghasilkan pajak. Nah, pajak itu pajak pusat maupun pajak daerah, otomatis ada pendapatan ke negara. Belum lagi ekspor, itu kan ada biaya ekspor, istilahnya apa? Biaya cukainya, ada biaya cukainya, biaya keluar. Itu kan pendapatan ke negara itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi eksportir itu menjadi tulang punggung perekonomian negara juga selain produk. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga hal-hal yang disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat dan juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk kemajuan Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesuksesan acara ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffihi mawdhi'al mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu, mungkin Usai setelah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari dua narasumber yang hadir, yakni Bea dan Cukai dan salah satu pelaku UKM yang sukses di bidang ekspor barang. Kedua narasumber memberikan materi terkait mekanisme dan aturan yang berlaku dalam melakukan ekspor barang ke luar negeri. Nah, selain itu juga perlu saya tekankan di sini bahwa Bea Cukai 2 tahun terakhir ini juga menggalakkan ekspor melalui program ekspor nasional untuk percepatan ekspor nasional. Nah, caranya gimana Bapak Ibu? Nah, kami juga turut aktif bekerja sama menggandeng berbagai dinas di Pemkot dan Pemkab untuk mencari potensi-potensi eksportir yang baru. Jadi di situ nanti kita bersama-sama ada yang namanya klinik ekspor di kantor kami. Nanti monggo Bapak Ibu setelah acara ini, setelah kita ibaratnya ini kan terlalu singkat nih Bapak Ibu untuk kita mencarikan solusi dalam 1 hari kan tidak mungkin. Jadi bertahap nanti sesuai dengan kondisi masing-masing UMKM yang sedang Bapak Ibu jalankan. Ada tiga kelompok besar barang yang diawasi oleh Bea Cukai Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Nah kita mulai dulu nih dari yang bawa barang dilarang ekspor. Kira-kira apa Bapak Ibu? Barang yang dilarang ekspor. Ya, narkoba ya. Senjata
Ya. Ya? Ya? Minuman keras. Boleh. Sebenarnya Bapak Ibu UMKM ini tidak perlu jelimet, Bu. Mikir aturan ekspor itu pakai dokumen apa, terus kelengkapannya apa. Karena ini udah dikerjakan, Bu. Serahkan aja sama namanya PPJK atau kalau dulu kita nyebutnya MKR. Jadi perusahaan pengurusan jasa kepabeanan. Itu ada, Bu. Kayak misalkan Bu Dona tadi mungkin nyebut ACL ya, salah satu saya sebut aja di posisi di Surabaya itu banyak, Bu. Jadi Ibu tinggal kontak aja mereka, nanti mereka yang hitung biayanya berapa, mereka yang siapkan staffingnya di gudang mana, mereka yang juga yang menyiapkan dokumen kepabeanannya. Ibu nggak perlu datang ke sana nanti ke pelabuhan, nggak perlu. Jadi PPJK itu adalah wakil dari eksportir itu untuk pengurusan ke bea cukai. Dan PPJK itu juga sekarang tidak, ibaratnya tidak langsung ketemu muka dengan pejabat bea cukai yang tidak, Bu, tapi by online sudah. Gitu. Ini adalah website resmi pemerintah yang dibuat untuk membantu pengangkutan produk Bapak Ibu semua. Jadi untuk harganya berapa, monggo dicek di situ. Ya. Ini mungkin sekilas pengetahuan juga Bapak Ibu. Nantinya dalam kegiatan eksportasi ini Bapak Ibu akan menyerahkan kepada perusahaan forwarder atau PPJK. Nah, Bapak Ibu biar nggak dibohongin sama PPJK-nya nih juga harus tahu. Pak, prosesnya sampai di mana, barangnya gimana, muatnya kapan. Nah, ini. Nah, setelah kita eksportir atau PPJK ini, yang pertama dia menyerahkan modul PB seperti tadi dokumen yang saya perlihatkan sebelumnya. Nah, kemudian modul PB ini dilengkapi dengan kelengkapan lainnya. Karena apa, Bapak Ibu? Invoice-nya, lalu packing list, dan dokumen perizinan yang dipersyaratkan. Kalau misalkan ada izin-izin dari kementerian atau lembaga terkait, nah itu wajib dilampirkan. Oke. Barang yang Bapak Ibu miliki ini ada yang diperiksa fisik, namun banyak juga yang tidak diperiksa fisik. Jadi random sesuai dengan sistem, gitu ya. Kalau misalkan resiko rendah, high risk, itu diperiksa, dicek, sampling, nggak diacak-acak semua Bapak Ibu. Jadi sampling saja. Tapi kalau sudah cocok semua datanya, nah biasanya langsung dimuat, langsung berangkat. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu prosesnya. Oke, saya harap mudah dipahami, Bapak Ibu. Nah, ini sekilas mengenai usaha saya adalah CV Sahabat Pangan. Ini saya berdirinya tahun 2018. Waktu itu masih di produk olahan ikan irigasi yang saya ceritakan. Harapan saya dengan Sahabat Pangan ini bisa mempunyai produk yang bersahabat, yang fokus di kesehatan, fokusnya Sahabat Pangan. Waktu itu harapan saya seperti itu. Itu nama saya Zainal Effendi, tapi kebanyakan dipanggil Bang Zai. Yang ngasih pertama nama Bang Zai adalah Pak Dahlan Iskan waktu itu. Oke, Pak. Tahun 2012 itu saya menonton saya di Pivot Bakery. Nah, di sana itu beda dengan kita berpelatihan di sini, Bu. Yang dibenahi pertama oleh seorang pembisnis itu adalah mindset-nya, pola pikirnya. Tapi kita harus berpikir besar, impian kita harus besar, tapi kita harus tahu gimana caranya untuk mewujudkan impian kita tadi itu menjadi sebuah kenyataan. Nggak main impi toh. Teman-teman pernah mendengar istilahnya UKM, usaha kecil miliaran, tapi banyak sebuah slogan. Kebanyakan hampir semua teman-teman ya stuck di jalan, Bu. Hanya itu saja bisnisnya. Karena di mindsetnya pokoknya kayu gitu. Makanya banyak teman-teman adalah konsinyasi.
bisnisnya itu. Kalau di kita 100% kita itu cash, tidak ada konsinyasi. Nah, kita bisa di Google Price, Google Trend namanya. Nah, keripik buah apa yang paling laris? Kita ketik, yang kedua adalah keripik singkong dengan keripik pisang. Makanya keripik macam-macam. Dua besar inilah yang paling dicari orang saat pengguna Google. Keripik singkong di tempat saya itu kurang bahan bakunya. Nah, saya pilih keripik pisang. Kemudian kita pilih keripik pisang, kemudian kita lihat di index-nya, gambar. Kita lihat hampir semua keripik pisang itu sama. Keripik pisang ini banyak banget, marketnya besar banget, banyak yang nyari, tapi juga banyak yang produksi. Dan harganya mereka hancur-hancuran. Karena bersaing, bukan bersaing, tapi bersaing kurang-kurang. Sengaja itu akan buat mereka itu berpotensi mengalami kerugian. Akhirnya dari data tersebut saya harus buat keripik pisang yang berbeda, mulai dari potongan, kemudian bahan baku, kemudian prosesnya dan rasanya. Akhirnya kita pakailah jenis pisang yang selama ini dianggap itu limbah, selama ini dibuat pakan ternak. Namanya pisang awal dan pisang peluduk dulu. Ada bijinya, itu tahu. Itu nggak ada nilainya. Ini jadikan bahan baku produk kita. Harganya kita set itu mahal banget. Kalau pisang rata-rata pisang itu harganya 28.000 per kilo. Saya set harga 90.000 per kilo. Padahal bahan bakunya lebih murah. Laku, tidak laku, logikanya bukan. Bagaimana cara jualnya? Nah, cara jualnya adalah kita bedakan, kita cari segmentasinya. Kita jual mengenai perbedaannya dengan produk sejenis, yaitu produk kita sehat, kita tanpa minyak sawit, kita manisnya alami tanpa tambahan gula, dan ini tanpa pupuk. Ini yang kita jadikan promosi kita. Dan ini mulai nilai tambah, karena ini produk ini adalah awalnya limbah, sekarang bisa menjadi punya nilai ekonomi lebih. Ini ternyata membantu promo kita. Tujuannya kemana? Karena yang dekat dengan kesehatan itu adalah menengah ke atas. Jadi saya menurut adalah menengah ke atas. Kemudian 6 bulan kemudian dari saya awal promosi di pisang ini, saya mulai nasional. Saya ikut event Sial Interfood sama Expo Indonesia. Itu melalui Bekraf. Ya, di sana tempat banyak buyer-buyer besar, nasional besar. Nah, buyer besar itu berkumpul. Saya pikir ini adalah beberapa buyer yang ambil produk di sekitar. Saya dapat 2 kelinci, Siantar, Olgrafu, kemudian Indomaco, Maifun itu di mereka. Pada saat saya ikut tersebut, kapasitas saya masih kecil, masih 15 kilo lah per hari. Jadi mereka tertarik dengan produk saya dan bertanya, Pak, berapa kapasitas? Pasti bayi ditanya berapa kapasitasnya per hari, per bulan, harga berapa, saya dikasih harga terbaiknya. Pasti mereka tanya itu. Makanya sebelum kita ikut event tersebut, kita harus siap company profile, press release, kemudian semua hal yang kita harus paham dulu. Itu bisa jadi bahan untuk negosiasi saat ada buyer yang tertarik. Selain penyampaian materi, juga dibuka sesi diskusi di mana peserta antusias memberikan pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh kedua narasumber. Kita sering mengirim sampel untuk contoh yang kita kirimkan ke buyer. Nah, tetapi karena HS kita itu HS-nya kayu, otomatis meskipun pakai DHL atau FedEx atau perkara pos, mereka selalu minta kelengkapan untuk filigrana maupun LS-nya. Padahal barang sudah jadi. Mohon Bu, kalau misalkan ada ketentuan secara tertulis masalah sampel yang tidak menggunakan itu, bagaimana? Kalau untuk filigrana biasanya buyer Asia itu tidak memerlukan Bu. Jadi otomatis kan kalau sampel hanya 1-2 batang, pengurusan begitu susah.
itu juga kita juga sangat-sangat kesulitan sekali. Itu yang pertama. Untuk masalah yang kedua Bu, untuk notul PIB. Notul PIB memang kita sudah dilakukan oleh BPJK, tetapi informasi bahwa untuk notul itu informasinya agak sulit juga. Nah, apakah memang seperti yang diinformasikan BPJK ataukah apa memang ada kena biaya juga? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal retur Bang Jaya, ya, itu sebenarnya untuk solusi kalau terjadi retur dari modern market itu solusinya kita harus gimana? Ya, itu untuk Bang Jaya. Kalau untuk dari ke pihak Bea Cukai, Ibu ke apa ini? Untuk misal kalau UKM ini mau ada ekspor, kemudian taruhlah calon bayarnya itu abal-abal. Misalkan ada tindakan ingin menipu dari UKM kita, lah itu apakah dari pihak Bea Cukai itu ada perlindungan, maksudnya melindungi dari UKM tersebut, atau ada kiat-kiat apa untuk UKM itu biar tidak kena dari penipu yang abal-abal ini, bayar yang abal-abal ini. Terima kasih. Untuk negara-negara tujuan ekspor tertentu, negara maju, Jepang ini termasuk salah satu yang strict ya Bu ya. Pengalaman Ibu pasti seperti itu. Di semua komoditi, Jepang itu termasuk yang ibaratnya termasuk yang picky, termasuk yang rigid aturannya. Nah, kalau misalkan dari PT Pos mensyaratkan dengan alasan kami Bea Cukai yang mensyaratkan, nah coba Ibu cek Bu di negara tujuan, di customnya gimana dalam hal rilis barangnya. Kalau sulit sih enggak Bu ya, sulit enggak. Mungkin cuman karena kalau sudah rilis itu biasanya malas lagi koreksi-koreksian kayak gitu. Tapi dikejar aja terus Bu. Bisa karena itu kan merupakan hak Ibu selaku konsumen, dalam hal ini eksportir, dan biaya yang sudah Ibu keluarkan kepada BPJK itu include semua pelayanan itu gitu. Jadi dikejar aja Bu. Saya yakin kalau misalkan ada permintaan notol masuk, ya mau nggak mau kami ini harus mengerjakan Bu, dan ada targetnya, janji layanannya gitu. Oke, jadi di post aja Bu BPJK-nya, kalau misalkan kurang memuaskan ya ganti aja. Oke, gitu. Bu ini nanti tolong dikontak di WA yang sudah kami sebutkan tadi ya Bu ya. Untuk jawabannya nanti Ibu bisa ping ke kami, nanti biar kami tahu kontak Ibu. Oke, terus dari pertanyaan kedua tadi dari Bapak yang di belakang tentang bayar abal-abal ya Pak. Gimana cara menyiasatinya supaya tidak ditipu ekspornya. Jadi saya bisa jelaskan untuk terjadinya suatu transaksi itu Pak ada akad ya Pak ya. Kita kan punya kontrak ya Pak ya, punya kontrak. Nah, Bapak selaku eksportir dengan pihak luar itu sebisa mungkin kesepakatannya tertuang secara lengkap mengenai term perdagangannya, pembayarannya kapan, terus pemuatan kapan, siapa yang hak dan kewajiban masing-masing itu seperti apa. Ya, saya yakin kalau misal perusahaan ini bonafit, dia nggak akan, ibaratnya nggak akan ingkar janji, nggak akan one prestasi gitu Pak. Jadi mungkin sebelum melakukan transaksi mungkin Bapak cari-cari dulu grade apa, ibaratnya historisnya yang bersangkutan dulu, perusahaannya seperti apa. Mungkin kalau ada kenalan atau apa, mungkin bisa dimintakan ibaratnya dimintakan track recordnya, jadi seperti apa gitu. Nah itu yang non formal aja Pak. Tapi yang utama yang Bapak harus cermati itu adalah pada saat teken kontrak gitu. Nah, teken kontrak itu sudah mengikat kedua belah pihak. Jadi ibaratnya kalau abal-abal nggak dibayar tuh kayaknya
pendapat mentoring dari mentor saya, ternyata ada namanya manajemen rider itu ada. Jadi di saat kita memproduksi sebuah produk, kita punya data produksi, kode produksi. Jadi kode produksi ini adalah penting. Yang sama di produk kapan diproduksinya, kemudian ada nama kode expirednya. Jadi kita waktu kerjasama dengan modern market, kita juga harus menyampaikan pada saat kita mau bertantangan, Pak, saya minta, saya tanya, ini saya kan 1 tahun, saya minta begitu penarikan 3 bulan 4 bulan sebelum expired, saya minta ditarik. Kalau ternyata baik saya terima ini lebih dari 4 bulan mau mendekati expired, itu tanggungannya pihak Bapak. Jadi produk saya 1 tahun berarti edarnya di tempat Bapak adalah 8 bulan. Jadi saya terima, karena kan saya Jawa Timur, terus Indonesia butuh proses untuk pendistribusian. Itu butuh waktunya dari tempat A ditarik ke BC itu kan butuh waktu. Nah itu kita sampai di awal, makanya saat perjanjian, saat kontrak itu harus detail. Kita harus tanyakan dulu. Apa yang disampaikan dari Ibu di depan tadi memang benar, acara-acara ini sangat penting untuk mendorong pelaku-pelaku usaha kecil menengah lebih maju, bahkan sampai merambah ke pasar internasional. Inilah kehadiran negara, inilah kehadiran pemerintah untuk mendorong panjenengan semua lebih meningkatkan daya saing dan daya produksi. Saya kira itu, berikan aplaus kepada narasumber dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di acara-acara seperti ini di tahun-tahun yang akan datang. Paling tidak mereka bisa menambah informasi pengetahuan tentang prosedur persyaratan ekspor, tata caranya, dan juga pastinya mereka bisa secara langsung mengekspor. Yang selama ini mungkin ada beberapa UKM itu yang nitipkan barang itu ke eksportir. Sekarang ini kita harapkan mereka juga bisa langsung bisa ekspor. Kalau mungkin secara persentase Pak, di Kota Malang ini Pak, mungkin berapa persen Pak yang sudah ekspor, dan mungkin ada juga enggak mungkin yang pengen ekspor cuma masih juga yang belum tahu aturannya. Kita itu UMKM-nya banyak, ya, IKM-nya juga banyak. Kalau data ekspornya nanti Pak Sabto ya, berapa sih yang ekspor dan sebagainya. Tapi kalau kita jumlah UMKM-nya yang terdata aja kurang lebih kan udah 18.000, maksudnya yang sudah berizin ya, itu 18.000. Belum industrinya sekitar 2.500. Nah, untuk sekian prosesnya nanti Pak Sabto. Kemudian kedepannya apakah nanti Sekolah akan bekerjasama dengan PBRM dalam ini juga untuk mencari eksportir yang ada di Kota Malang? Pasti. Kegiatan-kegiatan ini kan nanti akan berlanjut. Kita akan pantau dan mestinya kalau mereka melakukan ekspor kan mesti melaporkan ke Bea Cukai, melaporkan ke Diskopindak ekspor yang mereka lakukan. Sementara untuk tahun ini kami menghadirkan 25 peserta yang kami ambil representatif dari berbagai UMKM ataupun mereka yang selama ini perusahaan-perusahaan sudah melakukan ekspor. Mungkin ada kendala-kendala bisa dikonsultasikan dengan pihak dari Bea Cukai. Jadi sementara ada 25. Harapannya mereka juga diinformasikan selanjutnya kepada komunitas-komunitas yang ada di mereka. Jadi tidak hanya berhenti pada mereka sendiri. Ya. Ya Pak Sabto, kalau di Kota Malang mungkin yang sudah mengadakan ekspor berapa persen untuk UMKM sendiri dan yang belum berapa? Secara resmi kami belum mempunyai data. Tapi kalau kita tanya ke teman-teman, kami itu sudah nitip barang, seperti paket baik itu kepada saudara atau teman-teman. Tapi sebenarnya secara prinsip itu sudah merupakan kategori ekspor walaupun dengan jumlah yang tidak begitu besar, tapi banyak. Kami peserta-peserta itu ada juga seperti contoh dari Almira, dia ekspor ke
keluar bantal. Ada juga ya cukup keripik-keripik itu. Ini yang mereka tidak tahu persis apakah itu ekspor atau belum. Nah, ini biar mereka tahu persis, Simon Alfredo melaporkan.